Baiklah, karena sudah jam 2 siang, maka kita mulai saja perkuliahan online-nya untuk mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi ya. Jadi yang hadir hari ini sedikit sekali, ada 4 orang, yaitu Albertus, selanjutnya Dewa Made Wisnu, selanjutnya yang hadir Niputu Irmayanti Fadila dan Nilo Gede Cynthia Pramesti ya. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang penentuan ya harga pokok penjualan dengan menggunakan metode first in first out atau sering dikenal dengan FIFO. Bapak share dulu materinya. Dan nah di sini sudah ada contoh soal ya. Jadi di dalam metode first in first out ini yang membedakannya itu adalah pada saat terjadi penjualan ya. Jadi di dalam metode penentuan harga pokok penjualan itu nanti akan ada 3 ya. Yang pertama dikenal dengan first in first out atau FIFO. Yang kedua dikenal dengan last in first out atau LIFO. Yang ketiga dikenal dengan metode rata-rata tertimbang. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cuma membahas tentang metode first in first out. Di sini sudah ada contoh soal ya. Misalnya tanggal 1 April 2018 terjadi ada keterangan persediaan awal di mana jumlah unitnya itu adalah sebesar 120 unit. Selanjutnya harga pokoknya itu adalah sebesar Rp25. Anggap ini untuk harga pokoknya menggunakan satuan ribuan rupiah. Sehingga untuk jumlahnya tinggal kita kalikan 120 dikali 25 ya. Jadi hasilnya 3.000. Selanjutnya saldo unitnya tinggal kita pindahkan yaitu sebesar 120 unit. Selanjutnya harga perolehan persediaannya jadinya kita tinggal pindahkan juga angka 3.000-nya. Jadi harga perolehan persediaan pada tanggal 1 April 2018 hasilnya 3.000 ya. Itu didapatkan dari 120 dikali 25. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2018 terjadi pembelian 80 unit, di mana harga pokoknya adalah sebesar Rp26. Sehingga jumlahnya tinggal kita kalikan 80 dikali 26 itu hasilnya 2080, sedangkan saldo unitnya itu jadinya 120 ditambah 80 unit ya. Jadinya saldonya bertambah. Jadinya sebesar 200 unit ya. Jadi 120 ditambah 80. Selanjutnya harga perolehan persediaan pada tanggal 7 April 2018 itu jadinya harga perolehan persediaan pada tanggal 1 April 2018 ditambah dengan jumlah ya. Jumlah pada tanggal 7 April 2018 sebesar 2080, itu hasilnya jadinya 5080. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2018 terjadi penjualan sebanyak 150 unit ya. Jadi 150 unit. Yang pertama di dalam menggunakan metode FIFO, maka persediaan awalnya digunakan terlebih dahulu. Jadi persediaan awalnya sebesar 120 unit. Kemudian harga pokoknya 25 unit, sehingga jumlahnya itu tinggal dikalikan 120 dikali 25, hasilnya 3.000.
Selanjutnya, karena penjualan 150 unit, kita baru menginputkan 120 unit, jadi kekurangannya lagi 30 unit. Ya. Jadi 30 unitnya kita ambil pada persediaan tanggal 7, ya, 7 April 2018. Jadi kita ambil dari 80 unitnya ini, ya. Jadi kita buat 30 unit dengan harga pokoknya itu yang kita ambil adalah harga pokok pada tanggal 7 April 2018 itu sebesar Rp26. Sehingga jika kita kalikan 30 dikali 26 itu hasilnya 780, ya. Ingat, karena penjualannya 150 unit, maka di jumlah unit pada penjualan ini menggunakan kombinasi 120 unit. Tahap pertama, ya tahap keduanya yaitu 30 unit. Jika ditotalkan ini menjadi 150 unit. Ya. Untuk saldo unit pada tanggal 15 April 2018 itu menjadi 200, ya. Jadi saldo unit pada tanggal 7 April 2018 dikurangi dengan jumlah unit pada tanggal 15 April 2018 itu sebesar 120, lalu dikurangi lagi 30, ya. Jadi totalnya jadinya 50 unit, ya. Karena terjadi penjualan, otomatis nanti stok barang dagang yang ada di gudang itu akan berkurang, ya. Selanjutnya harga perolehan persediaan jadi 5.080 dikurangi 3.000 lalu dikurangi 780, ya. Jadinya harga perolehan persediaan pada tanggal 15 April 2018 itu menjadi 1.300. Nah, selanjutnya tanggal 15 April 2018 itu terjadi pembelian, ya. Jadi jumlah pembeliannya 100 unit, di mana harga pokok per unitnya itu adalah sebesar Rp27. Sehingga jika kita jumlahkan hasilnya 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Kemudian saldo unitnya itu didapatkan dari saldo unit pada tanggal 15 April 2018 ditambah dengan jumlah unit pada tanggal 15 April 2018 besar 100 unit, jadinya 50 ditambah 100. Hasilnya saldo unit pada tanggal 15 April 2018 itu jadinya 150 unit. Kemudian harga perolehan persediaannya itu menjadi 1.300 ditambah dengan 2.700. Jadi harga perolehan persediaan pada tanggal 15 April 2018 ditambah dengan jumlah pada tanggal 15 April 2018. Hasilnya 4.000, ya. Kemudian pada persediaan akhirnya kita tinggal pindahkan. Jadi persediaan akhirnya yang kita gunakan adalah yaitu jumlah unitnya. Jumlah unit pada tanggal 15 April 2018 banyak 100 unit. Kemudian harus masukkan harga pokoknya sebesar Rp27. Tinggal kita kalikan 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Jadi pada tanggal 15 April di sini kita belum menggunakan sama sekali stoknya yang 100 unitnya ini, ya. Selanjutnya sisanya yaitu stok pada tanggal 7 April 2018 itu sebesar 80 unit dikurangi. Lalu dikurangi adanya penjualan, kita gunakan 30 unit, ya. Jadi 30 unitnya kita ambil dari 80 unitnya. Jadi 80 unit dikurangi 30 hasilnya 50 unit. Kemudian masukkan harga pokoknya sebesar Rp26, kemudian dikalikan 50 dikali Rp26, hasilnya 1.300. Kemudian saldo unitnya itu didapatkan dari
dari jumlah ya. Jadi jumlah unit pada persediaan akhirnya yaitu 100 ditambah 50. Hasilnya 150 unit. Kemudian harga perolehan persediaannya ini didapatkan dari 2.700 ditambah 1.300 ya. Hasilnya 4.000. Jadi harga perolehan persediaan pada tanggal 15 April 2018 dan 30 April 2018 itu harus sama ya. Jadi di sini 4.000, pada tanggal 30 juga harus 4.000 ya. Kemudian dari hasil analisa tabel first in first out-nya kita aplikasikan di dalam laporan laba ruginya. Di sini ada misalnya ada penjualan ya. Jadi ada penjualan dengan jumlah 150 unit dikali harga jual. Jadi maaf mikrofonnya agak bergema. Jadi harga jualnya misalnya 200 unit ya, 200 rupiah per unitnya, sehingga 150 dikali 200 itu hasilnya 30.000. Kemudian dikenakan pajak final 0,5% ya. Jadi pajak final badan untuk pajak penghasilan dikali 30.000 misalnya, karena ini dalam bentuk ribuan ya. Jika dalam bentuk ribuan ini 30.000 dikali 1.000 ya, 30 juta ya. Dan pajaknya hasilnya 0,5% dikali 30.000 itu hasilnya 150. Kemudian penjualan setelah pajaknya jadinya 30.000 dikurangi 150 ya. Hasilnya 29.850. Jadi penjualan setelah pajaknya menjadi 29.850. Kemudian untuk harga pokok penjualan kita bisa lihat di tabelnya, tabel FIFO-nya. Kita ambil nilai pada jumlah ya. Jadi jumlah pada tanggal 15 April 2018 itu sebesar 3.000 ditambah 780. Hasilnya 3.780. Kemudian untuk laba rugi bersih sebelum pajak. Jadi di sini Bapak menggunakan laporan laba rugi yang sangat sederhana. Jadi laba rugi bersih sebelum pajak, ya di sampingnya sudah Bapak isi ya, penjualan dikurangi harga pokok. Berarti 30.000 dikurangi dengan harga pokok penjualannya sebesar 3.780. Hasilnya 26.220. Kemudian laba rugi bersih setelah pajak itu didapatkan dari penjualan setelah pajak itu sebesar 29.850 dikurangi dengan harga pokoknya, harga pokok penjualan sebesar 3.780. Hasilnya 26.070 rupiah. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai analisa penentuan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode first in, first out. Nah, dari penjelasan Bapak ini, apakah ada pertanyaan? Silakan di chat ya, jangan lewat mikrofon. Berapa yang hadir ini? 10 orang ya, bertambah ya. Ada yang bertanya lewat chat? Tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.